potensi hasilnya lebih besar ya Mas? Iya betul, sesuai dengan bukan ketentuan ya Mas, sesuai dengan karakter si tanaman ini. Jadi memang ya benar ketentuan. Ya. jadi memang ya itulah gunanya petugas ya Mas. Saya berbicara agak melebar. Petugas itu sebenarnya kan sumber informasi dari apa yang dia bawa. Dalam artian dia pakai seragam apa nih gitu kan. Misal seragam panah merah kayak saya, berarti saya wajib memberikan informasi-informasi terkait produk-produk panah merah. Dari karakter tanaman, dari perlakuan budidaya misal, atau dari sensitivitas tanaman seperti itu. Nah, itu wajib. Itulah tugas saya. Tapi tidak mengkesampingkan juga dengan kebiasaan-kebiasaan petani. Jadi kita lebih mengadaptasi mengcombine. Kita berbicara, maaf, maksudnya petugas itu berbicara secara teorinya, untuk petaninya berbicara secara praktek. Iya, jadi mengcombine. Mengcombine itu kita kombinasi informasi tentang misal produk Gustavi, nah kita combine, Pak. Misal nih, jenengan petani ya, Pak, saya ada ini tomat Gustavi, Pak, mau coba. Nah, nanti kita di situ harus menyebutkan karakter tanamannya, umur panen, tipe buah, dan itu harus secara gamblang. Karena apa ya, petani kan nanam kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh modal. Kalau dari awal tidak gamblang kita sampaikan sebagai petugas, kasihan petani. Iya sih. Paling penting tuh memang edukasi menurut saya pribadi itu memang di benih ya Mas. Karena memang di benih itu ibaratnya menanam itu memang cikal bakalnya kan benih. Dan yang membutuhkan waktu lama untuk pestisida mungkin sehari 2 hari. Ya, sehari 2 hari masih bisa spray lagi. Kalau untuk benih kan harus tanam ulang. Tanam ulang. Betul Mas. Memang salah satu kunci di keberhasilan itu kan di benih, pemilihan benih. Betul. Makanya perlakuan apa yang mau kita lakukan di tanaman kita, di lahan kita, itu kan tergantung dari karakter yang dibawa oleh si benih ini. Karena dia sudah F1. Kecuali kalau yang lokal ya, saya nggak tahu. Kalau lokal mungkin petani-petani sudah hafal gitu ya kan. Kalau yang F1 ini wajib dengan bapak-bapak sekalian harus kritis lah, lebih kritis bapak petani sekalian. Teman-teman petani harus lebih kritis kepada petugas. Entah itu petugas benih, petugas pestisida, petugas pupuk. Tanya secara gamblang. Harus benar-benar jelas sampai nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Tapi kayaknya ada Mas. Nanti ada terus bertanya. Karena ilmu kan selalu berkembang. Itu yang dinamakan perkembangan. Mungkin. Nah, selanjutnya nih Mas Hanif, untuk keistimewaannya nih Mas, tomat Gustavi dibanding pendahulunya mungkin Cervo atau Betavilla. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya, mungkin kayak maaf belum dijelaskan ya tadi. Keistimewaannya apa, Mas? Tadi sudah nyerempet-nyerempet sedikit. Nyerempet sedikit. Gustavi itu secara tertulis, secara pakem di panah merah itu sudah memiliki beberapa keistimewaan. Salah satunya itu ketahanan terhadap virus. Kita tidak bisa menyebut 100% karena kita kan hubungannya dengan makhluk hidup juga. Nah, jadi kita menyebutnya sudah cukup tahan terhadap virus. Nanti walaupun nanti itu dalam satu lahan pasti ada yang kena, tapi tidak total. Nah, dari Gustavi itu. Yang kedua, dia bunga atau buah atasnya sangat banyak. Berarti produktivitasnya lebih tinggi. Kalau orang sih bilang gembel ya Mas. Gembel. Itu bisa gembel gitu atasnya ya. Betul, bisa gembel. Jadi kalau secara budidaya sudah hafal dengan Gustavi, pasti dia karakter utamanya itu keluar buahnya. Karena bunganya tadi setiap dia bawa. Nanti Gustavi itu Mas, di atas cabang V, dia kan ngeluarin tunas lagi. Nah, setiap tunas itu bawa buah. Ini tunas bunga. Setiap bawa tunas bunga, bawa bunga. Nah, itu nanti karena saking banyaknya bunga, berarti panjenengan atau petani itu dituntut untuk ngerumat si bunga ini. Nah, ngerumatnya itu salah satunya yaitu pemberian asupan nutrisi yang seimbang.
makro maupun mikro. Iya, Ya. seimbangi dalam artian kita juga harus menentukan fase generatif dan vegetatif. Oh ya, sesuai kebutuhan tanamannya ya. Jadi misalkan mungkin fase vegetatif nanti butuhnya NPK, nanti untuk fase generatif nanti lebih ke kalium, fosfat dan lain-lain gitu ya. Betul, Mas. Yang untuk mensupport si pertumbuhan dan perkembangan buah. Nah, untuk lainnya lagi apa Mas? Kelebihannya lagi? Kelebihannya lagi dia daun bawahnya mungkin kalau Mas Nahar pernah dengar main ke petani, Mas, tomat yang varietas ini daun bawahnya ngerapak, seperti ngerapak tuh kering, kering bercak kering. Si Gustavi ini sudah lebih tahan satu level di atasnya. Di atasnya Servo sebelumnya di atasnya yang lain. Sombong nih teman. Mungkin yang saya nggak tahu, mungkin itu secara pandangan saya, penelitian dan secara penelitian juga begitu ya Mas ya. Secara pandangan saya sebagai petugas panah merah. Yang lihat di lapangan ya Mas ya. Lebih tahan di situ. Cuma ya memang ada catatannya Mas, tadi nggak semerta-merta karena dia sudah lebih tahan ngerapaknya terus dibiarin aja itu ya enggak. Harusnya memang dipreteli ya Mas. Preteli bukan Mas? Ya pretel bisa. Dan nggak dipretel juga bisa, tergantung kondisi lahan. Oh gitu. Tapi jangan terlalu banyak ya Mas nanti. Karena nanti malah jadi nggak produktif ya Mas. Iya, jadi karena buah berpengaruh sama buah atas. Jadi mungkin perawatannya untuk yang tomat Gustavi itu untuk bercaknya di yang bawah itu lebih ringan mungkin ya Mas ya. Terus untuk pemotongan tunas-tunas yang sudah tidak produktif jadinya lebih berkurang. Ya monggo. Sebenarnya gini Mas, ada sesuai kebutuhan aja ya. Sesuai kebutuhan aja. Ada trik gimana Mas? Kebiasaan petani ya. Kemarin itu belum lama ini kita uji coba tempatnya salah satu petani, sebut saja inisialnya Mas Wahyu. Oh iya. Wahyu. Mas Wahyu, halo Mas Wahyu. Itu beliau tidak memangkas batang bawah. Jadi disisakan satu. Karena alasannya waktu itu Mas, arep tak pangkas, mau saya pangkas, tapi udah terlanjur gede buahnya. Jadi telat mangkas. Terus dibiarin sama beliau. Dan ternyata hasilnya cukup bagus, nggak terlalu mengecewakan. Malah justru penilaian saya itu bagus buah atasnya. Karena memang dia itu main di waktu sudah pembentukan bunga keluar bunga, dia asupan nutrisi untuk bunga dan buahnya dia rutin seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita pengen tahu nih untuk bahan aktif kira-kira apa sih Mas untuk pemeliharaan di musim hujan ekstrim? Oh iya. Kalau untuk lebih ke tips berarti ya Mas, tips and trick ya. Betul. Gustavi ini cukup tricky ya Mas. Tricky artinya pintar-pintar milih lah ya. Betul. Bahasa awam ini kalau ini kan bahasa lebih tricky karena gini, Gustavi itu dia butuh nutrisi yang banyak. Dia butuh nutrisi yang banyak karena pertumbuhannya yang meninggi tinggi, terus mungkin kebutuhannya lebih banyak ya Mas nutrisi. Banyak. Cuma dia sangat sensitif dengan pupuk N tunggal. Oh, Jadi apalagi kalau daerah-daerah dataran tinggi. Karena mungkin kadarnya air sudah bagus. Terus ditambahi dengan pupuk yang mengandung N. N tunggal. Itu cara bahasa Jawa itu pasah terlalu tajam di tanaman Gustavi ini. Oh, masahan gitu. Jadi kalau dia sudah di treatment dengan pemberian pupuk nitrogen yang amat banyak di awal. Pertumbuhannya memang bagus. Tapi nanti waktu dia pembuahan penyakit mulai masuk. Oh gitu. Salah satunya itu ada penyakit busuk batang, korugata namanya. Itu dia nanti batangnya kayak hitam, tapi di bawah cabang V ya biasanya. Jadi di pangkalnya sini? Ya, di bawah cabang V. Nah itu biasanya sembuhnya kalau sudah terlanjur di black aja,
kalau kata orang sini kembung ya? Ya, kembung. Itu korugata. Ya. Itu salah satu penyakit yang jadi hantu luar biasa pada tanaman tomat ya, Mas ya. Tomat. Kalau petani biasanya itu dibelah, ya. Cairannya dikeluarkan, terus nanti itu diganjel supaya dia batangnya kering ya Mas ya, supaya dia kering. Jadi habis dibelah, sudet ceritanya Mas kalau orang sini ya bilangnya ya. Pakai silet kecil mungkin ya? Ya, itu nanti kan cairannya keluar. Ya. Diganjel pakai kerikil. Ya, kerikil bisa ya. Pakai batu bisa. Yang penting itu ada dia kena sinar matahari atau kena sirkulasi udara. Jangan lupa yang cairan-cairannya itu dibersihkan dulu, dibuang. Nah, itu korugata. Ya. Itu efek dari penggunaan nitrogen di awal yang terlalu tinggi. Oh ya. Trikinya gitu. Seperti itu. Bentar Mas. Ya. Jadi untuk yang tadi diganjel pakai kerikil itu ya Mas ya. Itu nanti diambil lagi nggak sih Mas kerikil? Nggak usah, dibiarin aja. Dibiarin sampai buahnya keluar sampai habis gitu. Iya. Oh ya. Gitu teman-teman. Ya. Nah, untuk selanjutnya Mas, apa yang perlu dibagikan lagi Mas ke teman-teman? Banyak sih sebenarnya. Cuma ini disclaimer ya. Kita tidak bermaksud menggurui, teman, ini berbagi informasi saja. Bisa salah, bisa benar, tapi insya Allah ya benar. Nanti tergantung semoga bisa cocok diterapkan di teman-teman. Ya, nanti tergantung teman-teman mungkin ada masukan. Oh Mas seperti ini. Boleh itu. Ya silakan disampaikan. Di ilmu pertanian itu nggak ada yang orang pinter. Ya kita semua ada orang lulus ya. Semua sama-sama belajar. Nah, kembali lagi tadi di penyakitnya itu. Pemberian pupuk N yang tinggi pada tanaman Gustavi itu nanti menyebabkan si batang tanaman Gustavi ini gampang terserang penyakit, salah satunya si korugata ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nanti bisa pucuknya kena, kalau bahasa sini geseng, Phytophthora. Kalau di cabai Phytophthora capsicum, kalau di tomat Phytophthora infestan. Seperti itu, PI. Nah, itu makanya dihindari pemakaian pupuk nitrogen di awal secara berlebihan. Pakailah yang kira-kira berimbang lah, NPK 16-16, atau kalau di tempat teman-teman ada, bisa mencoba pupuk NPK yang slow release. Oh ya, jadi yang tidak langsung hancur ya? Iya, betul. Tidak langsung, itu malah lebih aman ya Mas? Nah, itu lebih aman. Jadi memang kalau yang slow release itu dikhususkan, setahu saya nih Mas, bukan untuk dikocor ya, tapi ditaburkan, nanti seiring berjalannya waktu dia akan terserap sendiri. Ya, terserap sendiri. Sedikit lebih demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit, tergantung kebutuhan tanaman. Jadi kata teman saya yang petugas pupuk, teman saya petugas pupuk, dia punya produk NPK hitam. Namanya Tut gitu teman-teman. Hitam. Nanti bisa diundang sini. Ya. Itu dia punya teknologi bahwa NPK itu, pupuk itu bakal diserap jika tanaman membutuhkan. Oh, canggih ya? Iya, bakal berhenti tidak terserap jika tanaman itu tidak membutuhkan. Gitu. Oh ya. Jadi itu lebih aman sih kalau menurut saya, karena jadi diserapnya sesuai kebutuhan tanaman ya Mas. Betul. Nah, tadi kan untuk Phytophthora infestan, itu kira-kira kalau untuk tomat Gustavi sesuai rekomendasi dari perusahaan, bahan aktifnya apa Mas yang cocok? Nggak boleh sebut merek ya. Tapi nggak apa-apa. Boleh sih, nggak apa-apa. Kita sih biasa pakai di sini itu dari BASF, kita pakai Cabrio, terus dari Syngenta kita pakai Orondis, paketannya itu ada ya kalau nggak salah, dari Syngenta itu dari umur berapa dia pakai Amistar, terus pakai Orondis, terus disambung lagi pakai Miravis. Nah itu juga cocok di tanaman kita di Gustavi. Mau pakai yang lain, Cabrio Top juga itu bagus. Mau dari Bayer juga apa itu bagus. Yang penting untuk awal-awal itu kita sesuaikan dulu, karena belum ada penyakit yang misal awal, kita persiapkan dulu. Jadi pengendalian hama dan penyakit tanaman itu kan ada preventif, kuratif, itu kan salah satunya. Ada pengobatannya. Ada pengobatan dan lain. Nah itu kita sesuaikan dulu, karena jangan terus karena belum ada serangan penyakit terus kita nggak semprot, jangan. Apalagi tomat harus kita persiapkan, kita pakai yang pestisida yang sistemik. Karena itu belum ada penyakit, mulai mungkin
penyemprotan dari umur 15 hari mungkin 17 hari mau terus atau dari biasanya kalau petani sini dari pas penyemai, ya, pas dari persemaian sudah disemprot ya. Untuk persiapan katanya. Memang benar karena sistemik ini kan untuk proteksi tanaman ya, untuk menyambut datangnya penyakit. Karena nggak bisa kita nggak bisa diprediksi waktunya kapan. Tahu-tahu cuacanya berubah. Ya. Ini kan kita kan nggak bisa menghentikan penyakit ya. Kita hanya bisa memprediksi dan mempersiapkan tanaman kita supaya sehat, supaya terproteksi. Ya. Nah itu untuk penyemprotan awal. Kemudian masuk nanti selanjutnya tetap sistemik. Terus kalau sudah umur ada serangan, tergantung dari analisanya teman-teman ya. Kan ada ambang batas ya, ada ambang batas, ada ini penyemprotan dan lain-lain. Nah itu nanti cantumkanlah kontaknya, mulai kontak sistemik seperti itu. Ya bisa di rolling juga ya. Ya kalau untuk bahan aktifnya banyak ada. Sekarang banyak pestisida yang punya sistemik bagus-bagus ya. Perusahaannya ya, kayak Orondis, Miravis, Cabrio cair juga bisa itu. Seperti itu. Nah dari tadi kan kita sudah bicara tentang kelebihannya terus nih Mas, tomat Gustavi. Secara umum pokoknya selain tahan virus, terus buahnya mungkin di atas lebih berpotensi lebat ya Mas ya. Terus cocoknya memang di daerah yang sejuk gitu ya Mas. Sejuk, betul. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Oh iya, ya pasti ada ya. Ya, kekurangannya apa Mas dibandingkan tomat pendahulunya Servo dan Vitafilam? Oh iya. Kekurangannya mungkin apa ya? Ya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Sombong. Ada kurangannya itu tadi dia dia terlalu sensitif ya terhadap nitrogen tunggal atau nitrogen yang terlalu berlebih. Ya. Jadi dia terlalu cepat merespon itu. Jadi dari awal mungkin kalau udah kebanyakan nitrogen cepat tumbuhnya, cepat. Petani mungkin cepat seneng. Iya, cepat seneng. Jadinya cepat seneng kayak tomatnya seger, subur banget gitu. Ternyata jangan terlena itu. Iya, beneran kalau bisa jadi. Kalau saya Mas biasa ngelihat demplot ya, lihat petani nanam Gustavi dari awal saya lihat pertumbuhannya sangat cepat. Apalagi dipacu hormon dan lain-lain. Petani seneng, tapi saya yang was-was. Aduh, saya udah bisa bukannya mendahului kuasa Tuhan ya. Tapi prediksi saya ini pasti tomat nanti bakal bermasalah di busuk batang ya. Oh ya. Seperti itu. Karena itu selalu seperti itu. Yaitu rekomendasi dari kita Gustavi itu jangan terlalu dipacu di masa-masa vegetatif. Ya. Malah ada petani kami di Panah Merah daerah Jawa Barat. Kemarin kita sempat diskusi sama teman PP juga. Beliau tanpa kocoran. Oh, tanpa kocor. Iya, jadi dia untuk tanaman spesialis musim hujan atau sekarang ini musim ini. Dia dipadatkan nanti di awal dengan pupuk yang slow release, kemudian untuk susulannya dia nggak kocor, tapi pakai semprot daun NPK tapi pakai lewat daun. Ya, karena kalau misalkan dikocor mungkin penyerapannya lebih cepat. Ya, seperti itu lebih cepat. Tapi rutin seminggu sekali dia ikutnya. Jadi tips buat teman-teman juga ini, kalau misalkan tanam Gustavi itu mungkin jangan mudah seneng dulu dengan yang kira-kira mungkin cepet tukul, kalau orang sini bilang cepet tukul, ini ternyata memang sebenarnya itu kebanyakan unsur N. Ya, bisa jadi. Ya. Teman-teman petani saya rasa sudah hafal lah dengan kondisi lahannya, histori pemakaian pupuk kandang, terutama pupuk kandang yang mengandung pupuk CM CM. Yang mengandung nitrogen terlalu tinggi. Kan jenengan yang ingat ya. Jadi misal mau tanam tomat Gustavi ini ya pastikan dulu itu tidak berlebih, dalam artian ini kemarin sudah saya kasih 1000 karung atau 100 karung gitu kan. Nah, itu 1000 karung pupuk teman-teman. Iya, karena Gustavi itu dia di awal malah jangan dimanja, jangan terlalu jor-joran ya kata orang sini. Jangan dimanja makanannya bukan dimanja semprotannya ya. Jadi jangan dimanja makanannya. Kasih aja pertumbuhannya yang normal aja. Jangan terlalu cari aman. Karena itu nanti fase-fase kritisnya Gustavi di umur-umur vegetatif dari umur
1 HST ya sampai nanti 40 mulai masuk. Ya, itu Pak fase 35 lah, 30 udah mulai masuk dia generatif. Nah situ. Ya. Selanjutnya nih, mungkin teman-teman kan ada yang penasaran nih, untuk harganya kisarannya berapa sih Mas? Ini pertanyaan terakhir ini Mas. Harga. Sebenarnya harga itu saya gini teman-teman. Harga di eceran loh. Kalau untuk harga, teman-teman bisa lihat langsung di, misal teman-teman di daerah yang tidak ada subdealer atau kios pengecer ya. Tapi ada sinyal internet ya. Bisa ya, cek aja langsung ya. Cek aja langsung panjenengan teman-teman di marketplace kayak Shopee. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Masih ada Bukalapak? Masih ada. Di Shopee lah, kalau sini lebih tenar Shopee. Itu dicek aja. Untuk patokannya sendiri lihat aja di Wonosobo. Itu range-nya bervariasi ya Mas. Mungkin dari harga mungkin. Tapi saya biasa patokannya itu pertama benih online. Oh iya. Kemudian satu lagi tuh ada robustannya online ya. Itu patokannya kalau ditanyain petani, karena kita tim PP, tim produk promotor itu sekali lagi tidak dibenarkan direct selling atau menjual langsung benih-benih kita kepada petani atau kepada kios. Jadi kita tetap lewat dealer. Dealer itu nanti distributor resmi kita, nah nanti itu baru dijual ke subdealer. Jadi kios. Mungkin gini teman-teman, kalau untuk teman-teman petani misalkan ada kendala nih dalam persemaian atau misalkan daya tumbuhnya kok sekian gitu, bisa langsung laporkan ke subdealer atau dealernya. Nanti biar dealer dan subdealernya bisa menindaklanjuti ke petugas yang terkait gitu ya. Ya itu salah satunya. Salah satu fungsi ada petugas di situ, yaitu koordinasi dengan subdealer, penyemai, ya stakeholder itu lah, subdealer, penyemai, kemudian dealer. Barangkali karena kan gini, kita kan satu orang ya membawahi berapa kabupaten, jadi kan nggak setiap hari kita bisa berada di wilayah kecamatan A, kecamatan B, itu nggak setiap hari. Jadi makanya teman-teman apabila punya keluhan atau kendala menanam khususnya untuk tanaman produk dari Panah Merah, laporkan aja ke subdealer atau kios. Ya, nanti tempat teman-teman beli beli. Nanti dari kios itu baru kiosnya nanti kan cari nomor petugas. Ya. Siap. Ya, gitu. Sementara teman-teman sharingnya dengan tugas dari Panah Merah, semoga tadi perbincangan tadi bisa menjawab galauan teman-teman semua, kira-kira mau tanam Gustavi atau mau tanam yang lain gitu ya Mas ya. Kalau karakternya Gustavi seperti itu, kira-kira nanti bisa buat gambaran teman-teman semua, jadi bisa jadikan pertimbangan lah, istilahnya pertimbangan untuk sebelum menanam nih, kira-kira tips-tipsnya apa aja gitu. Untuk setelahnya itu nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke kolom komentar. Kita insya Allah kita akan jawab sebaik-baiknya. Dan terima kasih sekali untuk Mas Hanif sudah meluangkan waktunya di sini. Semoga suatu saat kita bisa ngobrol lagi. Ya harus Mas, karena ini nggak bisa saya secara semua ya Mas, semua saya sampaikan di sini. Mungkin apabila ada kurangnya nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Nanti mungkin di video selanjutnya bisa diulas lagi. Makasih Mas sudah diajak ke podcast. Sama-sama Mas, semoga ngobrolnya ini bermanfaat dan Gustavinya tetap melejit ya Mas. Siap. Terima kasih Mas Hanif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.